Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohima Zakia Khairani dengan NIM 2214070169. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pendekatan Realistik Matematik Education (RME) dengan bantuan media papan putar terhadap pemahaman konsep pecahan siswa kelas 3 SD. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Matematika merupakan mata pelajaran penting di sekolah dasar. Salah satunya adalah materi pecahan. Namun, dalam kenyataannya banyak siswa kelas 3 yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep pecahan seperti membedakan pembilang dan penyebut, serta melakukan operasi hitung sederhana. Penyebabnya antara lain karena metode pembelajaran yang masih konvensional dan minimnya penggunaan media visual yang kontekstual. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Oleh karena itu, saya menggunakan pendekatan realistik matematik education yang didukung oleh media papan putar. Kebaruan dari penelitian ini adalah fokus khusus pada kelas 3 SD dan penggunaan media papan putar, bukan media lain seperti puzzle yang lebih sering digunakan dalam penelitian sebelumnya. Pada rumusan masalah, yang pertama yaitu apakah pendekatan realistik matematik education dengan bantuan media papan putar berpengaruh terhadap pemahaman konsep pecahan siswa kelas 3 SD. Dan yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam pemahaman konsep pecahan antara siswa yang belajar menggunakan pendekatan RME dengan media papan putar dan siswa yang belajar dengan metode konvensional. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh pendekatan realistik matematik education dengan bantuan media papan putar terhadap pemahaman konsep pecahan siswa kelas 3 SD. Dan yang kedua itu untuk menganalisis perbedaan pemahaman konsep pecahan antara siswa yang belajar dengan pendekatan RME berbantuan media papan putar dan siswa yang belajar dengan metode konvensional. Bab 2 kajian pustaka. Yang pertama yaitu pemahaman konsep pecahan meliputi kemampuan membedakan antara pembilang dan penyebut, menyelesaikan operasi hitung pecahan berpenyebut sama seperti penjumlahan dan pengurangan, dan menghubungkan konsep pecahan dengan konteks dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pendekatan realistik mathematics education. Pendekatan RME ini merupakan pendekatan dalam pembelajaran matematika dengan menekankan pembelajaran kontekstual melalui masalah nyata yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun prinsipnya yang pertama itu guided reinvention, merupakan siswa membangun kembali konsep matematika melalui bimbingan terarah. Yang kedua yaitu didactical phenomenology, menggunakan masalah kontekstual, dan self-developed models, yaitu mengembangkan model sendiri oleh siswa. Yang ketiga yaitu media papan putar. Media papan putar merupakan alat bantu visual yang berbasis permainan untuk meningkatkan motivasi siswa. Yang ketiga itu ada bab 3 prosedur penelitian, jenis dan desain. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan pendekatan kuasi eksperimen. Adapun desainnya yaitu pretest, post-test, non-covalent control group. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan kelas eksperimen dan kontrol. Yang kedua, memberikan pretest. Yang ketiga, pemberian perlakuan, yaitu RME ditambah media papan putar. Dan yang keempat, post-test dan analisis hasil. Bab 3, populasi dan sampel. Populasinya yaitu seluruh siswa kelas 3 tahun ajaran 2025-2026 di SDN 1 Sijunjung. Sampelnya yaitu 2 kelas 3 di SDN 1 Sijunjung yang diambil dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu kelas eksperimen dengan pendekatan RME ditambah papan putar. Yang kedua yaitu kelas kontrol dengan metode konvensional. Bab 3 teknik pengumpulan data dan analisis data. Teknik pengumpulan data melalui tes objektif 20 soal pilihan ganda. Instrumen tes ini dibagikan secara langsung kepada siswa kelas 3 dan dilakukan saat pretest dan posttest. Teknik analisis data yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif, yaitu yang dianalisis rata-rata atau mean, nilai tertinggi dan terendah,
standar deviasi, dan presentase peningkatan hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu analisis statistik inferensial, yaitu seperti uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis, merupakan uji T untuk melihat pengaruh. Sekian penjabaran dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.